Apa itu, Ruth? Ada sisa ritual. Sini. Lihat ini. Ada cerutu, ada rokok, ada dupa banyak sekali. Ada Sisa kendi dupa. besar juga, Ruth. Kendi besar. Isinya apa itu? Air apa? Ini air biasa yang diberi doa, kemudian mereka mandi di sini. Aromanya kayak seperti ada cuka di sini ya. Iya. Kayak aroma cuka. Dan pekat sekali. La ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zalazi yasfa'u indahu illa bi ismihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Ada suara illa bima syaa. Kami mencoba memasuki area terdalam goa ini. Di sini untuk orang yang klaustrofobia kayaknya nggak akan masuk. Betul. Klaustrofobia itu adalah takut fobia sama tempat-tempat sempit. Ini bawahnya juga. Dan Kayak benar blanket gitu deh. saja, Gini. Rudy merasakan sosok yang erat kaitannya dengan keberadaan goa tersebut. Perlahan saya bisa merasakan ada sosok putih itu semakin menampakkan wujudnya, menampakkan bentuknya. Ini seperti kakek bersorban putih, berjubah putih. Mirip orang-orang suci zaman dulu. Mungkin dulunya ada bekas patriasan Semarnya, terus ada semacam patung Semarnya, mungkin ada simbol seperti itu. Jubahnya panjang segini. Kayak semacam gamis besar, longgar, warna putih. Kemudian ada sorbannya, dia berjanggut, janggutnya itu segini. Kumisnya ada tapi tipis sekali. Rambutnya serba putih. Kisaran umur berapa dia, Ruth? Dan alisnya pun putih. Kalau untuk manusia, ini umurnya ini seperti kakek berumur 70 tahun. Tapi aslinya? Aslinya dia sudah ratusan tahun. Aki. Dia biasa dipanggil Aki, tapi dia nggak mau nyebutin nama aslinya. Aki itu dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Sunda artinya kakek. Iya. Apa respon dia saat manusia datang ke sini dan kasih dupa, Ruth? Apakah dia ngerasa seneng? Atau dia malah nggak suka sebenarnya? Dia nggak nerima dupa sebenarnya di sini. Dia ini cenderung ke orang-orang yang menyukai, orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya. Dan dia bilang dia nggak ada hubungannya sama dupa-dupa ini. Ini beda tujuan, yang jelas bukan untuk dia. Dia bilang seperti itu. Rudy, aku dari tadi ngerasa nggak nyaman banget di dalam sini. Boleh nggak kita sambil jalan ke depan? Oke, kita keluar aja karena ini sangat sesak ya tempatnya. Kami memutuskan untuk tak menghabiskan waktu lama di area dalam goa karena bau menyengat dan Dia sih biasa aja, karena bukan urusan dia. Karena dia maklum karena setiap orang punya kepercayaan yang masing-masing, tradisi yang masing-masing gitu. Jadi si kakek ini netral, itu urusan kamu, seperti itu. Nah, memang beberapa makhluk halus lain, makhluk asal lain selain dia, ada juga yang memang berurusan dengan orang-orang yang bakar-bakar dupa di sini. Nah, Rudy, aku mau bawa kamu ke goa yang satunya lagi tuh ada di sana. Aku akan bawa kamu ke sana. Kita langsung ke sana ya. Yuk. kami pun melanjutkan penelusuran menuju goa selanjutnya dengan melewati beberapa semak dan hutan. Namun, sesuatu menarik perhatian kami. Rudy, ini kita sekarang menuju ke goa yang satunya lagi. Yang tadi aku bilang, dan memang jalannya cukup ekstrim. Jadi harus ekstra hati-hati juga. Kamu ngerasain ada sosok apa di sini, Ruth? Ada yang memperhatikan kita dari jauh. Matanya oranye, warnanya oranye.
Wow. Wow. Si mata oranye ini wujudnya ular besar, hitam. Ya, itu dia di sana. Ya kadang-kadang beliau itu ketemu yang aneh-aneh kayak model ular gitu. Atau selebihnya ya gitulah semacam-macam yang mistis kayak ular gitu, ular gede. Kamu siapa? Dia membentak. Apa? Katanya, kamu yang siapa? Kamu masuk wilayah saya. Kita akan coba tanya baik-baik ya. Saya bilang, kita datang ke sini. Kami datang ke sini cuma mau mampir ke goa. Cuma jalan-jalan. Dia bilang, boleh, tapi bawakan saya ayam mentah. Satu ekor. Siapa lagi bawa ayam mentah 1 ekor? Nggak ada, Ruth. Buat apa? Jadi ayam mentah itu utuh ya, satu utuh. Buat apa dia mau ayam mentah, Makanan dia memang dia menghirup rasa-rasa aroma-aroma dari si ayam itu. Memang ada yang pernah bawa ke sini, Ruth? Dia bilang yang bawa ke sini itu kebanyakan wangi-wangian. Jadi dia ya makan, kadang-kala makan wangi-wangian itu, tapi dia lebih suka ayam mentah. Siapa sebenarnya sosok ular ini, Ruth? Dia sudah lama sekali di sini dan dia besarnya itu badannya itu segini, diameternya segini, panjangnya sekitar 10 meter ada mungkin, hampir 11 kali panjang tinggi saya. Kamu siapa namanya? Aruh. Ki Aruh. Kenapa ada Ki-nya? Dia dipanggil Ki karena memang dia sudah tua. Tua tuh berapa lama? Usia kamu berapa lama? Dia nggak tahu usianya berapa. Dia cuma bilang sudah sangat lama. Oh ya, kembali ke sosoknya lagi. Tadi kamu belum menceritakan warnanya seperti apa. Warnanya hitam. Warnanya hitam. Dan dia di mana, Ruth? Bergelantungan kah? Di sana dia melilit di pohon tuh. Di atas sana. Iya betul, di atas sana. Kepalanya menghadap ke kita. Dia menyukai manusia nggak sih, Ruth? Atau apa ada hubungannya dengan gua yang di sini? Dia itu tipe yang datang manusia ke sini boleh-boleh aja, tapi harus bawa makanan. Kalau enggak dia jengkel. Kamu pernah neror manusia? Pernah, beberapa kali. Jadi seperti ada manusia yang sok sakti berusaha menangkap beberapa makhluk di sini. Kemudian akhirnya berhadapan dengan dia dan saling serang. Berarti dia semacam yang menjaga makhluk-makhluk yang ada di sini dong, Ruth? Dia bilang dia nggak menjaga makhluk-makhluk di sini. Dia cuma menjaga dia sendiri dan keturunannya. Kalau gitu lebih baik kita lanjut lagi ya, Ruth. Sepertinya sosok ular ini sudah cukup kita bahas. Kita biarkan dia di sini. Yuk. Kami pun meninggalkan sosok ular tersebut dan melanjutkan ke penelusuran terakhir kami ke salah satu goa yang lain. Ada lagi goanya. Ya, ini goa yang satunya. Ini namanya Goa Karangtumaritis. Juga biasa disebut dengan Goa Semar. Gimana? Kita langsung masuk aja? Atau kamu udah bisa ngerasain ada sosok apa di sini, Ruth? Memang di dalam ada sosok yang memang sudah lama. Dan saya penasaran, kita masuk aja. Oke, yuk. Tak memerlukan waktu lama, kami pun memasuki area goa tersebut
demi menguak sosok lain yang ada di dalamnya. Lihat itu, Ruth. Ada bekas tempat orang ritual. Ritual. Oke. Apa itu, Ruth? Ada sisa ritual. Sini. Lihat ini. Ada cerutu, ada rokok, ada dupa banyak sekali. Ada Sisa kendi dupa. besar juga, Ruth. Kendi besar. Isinya apa itu? Air apa? Ini air biasa yang diberi doa, kemudian mereka mandi di sini. Ada juga yang wudhu. Ini untuk ritual aja, tawasul gitu ya. Anggaplah meditasi di dalam biasa tempat tawasulan atau tempat semedi. Aromanya kayak seperti ada cuka di sini ya. Iya. Kayak aroma cuka. Asam dan pekat sekali. Kamu merasakan sosok apa di sini, Ruth? Ada yang mendekati kita. Assalamualaikum. Laki-laki yang memakai baju ihram. Baju ihram itu baju yang bentuknya seperti ini, jadi kayak orang manasik haji ya, orang umroh. Ya semacam ada yang datang orang tua yang pakai baju ihram gitu. Bisa nanya-nanya atau istilah mengajak kita ke dalam. Itu ke alam, mungkin alam nggak tahu di mana. Yang jelas diajak. Ini perlambangan orang suci sebenarnya. Siapa dia, Ruth? Apakah dia penunggu lama di sini? Iya, penunggu lama juga. Dari zaman waktu di sini banyak orang-orang yang sakti, orang-orang yang suci itu bertapa di sini, bersemedi menyendiri di sini. Wow, ratusan tahun mungkin umurnya. Dia sendiri memang sudah ratusan tahun. Dia itu perawakannya seperti orang laki-laki parubaya. Rambutnya itu ada hitam bercampur putih, kumisnya sedikit tebal, Berwarna hitam. hitam ada putihnya juga, bercampur putih. Juga jenggotnya nggak terlalu panjang. Dia perawakannya sedikit gempal. Dia dulu memang warga sekitar, kemudian jin koren yang menetap di sini, atau memang jin? Dia memang jin. Kemudian dia tahu dong, Ruth, banyak orang yang datang ke sini untuk meminta sesuatu. Ada hubungannya nggak dengan itu? Rudy mencoba berinteraksi dengan sosok lelaki tersebut demi menguak lebih dalam aktivitas yang sering dilakukan di dalam goa. Ini dia bilang, ini lambang mensucikan diri. Air itu sifatnya mensucikan. Ini membuang sial, membuang rasa aura buruk di dalam tubuh orang yang melakukan ini. Dia suka rokok katanya. Sebenarnya dia nggak minta, tapi dia pas ada rokok ini, dia suka. Bagaimana dengan dupa-dupa yang ada di pinggir itu? Dia nggak suka dupa. Ini untuk yang lain, sosok lain. Sebenarnya orang-orang yang datang ke sini dan memiliki permintaan itu dikabulkan. Ya, memang banyak orang yang datang ke sini untuk meminta hajat dengan berbagai rupa. Tapi semua itu kembali lagi dengan izin Tuhan. Tuh, setuju, Ruth. Jadi intinya bukan karena Ya, mereka para makhluk itu, makhluk astral itu cuma sebagai perantara aja. Entah itu tujuannya ke negatif atau ke positif, yang jelas semuanya memang adanya campur tangan Tuhan juga. Semua dengan izin Tuhan. ya, setuju sih kalau itu, Ruth. Nah,
Ini kan gua namanya itu Goa Semar. Apa hubungannya, Ruth? Ada hubungannya nggak sih nama Semar ini dengan sosok yang ada di sini? Memang dari tadi kita penelusuran, ini memang yang saya dapatkan dulunya memang ini tempat sakral orang-orang suci yang dianggap suci betapa di sini. Dan orang-orang itu punya sifat bijaksana. Nah, saya rasa penamaan Semar itu dari situ. Jadi kita tahu Semar ini adalah salah satu tokoh wayang yang sifatnya memang sakti, sakral, dan bijaksana. Itulah mungkin kenapa dinamakan Gua Semar. Oke, aku paham sekarang, Ruth. Sepertinya penelusuran malam ini sudah cukup ya. Aku udah tahu banyak, kita udah dapat banyak informasi, sosok-sosok yang ada di sini, dan kenapa orang-orang datang ke sini untuk meminta hajat. Oke, setelah ini kita akan kembali ke depan dan kita jemput sahabat uji berani kita. Tapi menurut kamu spot yang paling bagus di mana, Ruth? Di gua yang dekat pohon kera tadi. Gua yang sempit itu? Iya. Wow. Karena itu letaknya jauh dari keramaian, paling jauh ya dibandingkan di sini. Paling jauh dari keramaian dan energinya itu menurut saya sesuatu sekali untuk kita mengadakan uji berani. Oke, kalau gitu. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan sahabat uji berani. Halo, namanya siapa? Nama saya Yowan, Yowan, usianya berapa? 30 tahun. Dan sekarang sudah bekerja. Ya, saya freelance. Apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini? Sebenarnya aku itu kan orangnya dibilang cuek banget ya. Jadi kalau dengar apapun atau ngelihat apapun aku tuh nggak peka gitu. Makanya aku mau uji keberanian aku sih. Oke, kalau gitu Joan. Setelah ini kita akan antar kamu ke titik lokasi uji berani. Tapi sebelumnya kita akan memakaikan kamu perlengkapannya terlebih dahulu. Ikutin saya. Joan, sekarang kamu sudah di titik lokasi uji berani. Di sini kamu akan berdiam diri. Dan kamu harus menceritakan, mendeskripsikan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasa ke kamera yang ada di depan kamu. Kami sudah siapkan lilin sebagai sumber penerangan, diletakkan di bawah dan tidak boleh dipindahkan kemana-mana. Ada korek api kalau lilinnya nanti mati. Dan kami sudah sediakan lonceng. Kamu bunyikan lonceng ini kalau sekiranya kamu sudah ingin menyerah. Kamu yakin dan sudah siap untuk ikutan uji berani malam ini? Bismillah. Oke, kalau gitu saya akan tinggalin kamu sendiri di sini. Baru kamu boleh buka penutup matanya. Selamat beruji berani. Wala yutana bisyai minam sama syaqqa samawati wal ardi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man zalazi yasfa'u indahu illa bi ismihi wa ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yutana bisyai min syaqqa samawati wal ardi. Sahabat uji berani kita kali ini bisa dibilang penakut. Karena begitu dia buka penutup matanya memang langsung drop dia. Sebenarnya dia ini bukan tipe orang yang peka, tapi dia memang dasarnya penakut, jadi dia udah membayangkan macam-macam di kepalanya. Ya Allah, misi-misi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man zalazi yasfa'u indahu illa bi ismihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma samawati wal ardi wa la yuhdahu semua. Ada suara ya Allah, Allahu Akbar, ada suara Allahu Akbar, merinding ya Allah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ada gerombolan makhluk halus yang menghuni gua itu di belakang dia, dan para makhluk halus itu mulai buat suara-suara macam-macam.
untuk menakut-nakuti dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yaduhu semua. Ada suara ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya Allah. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sebenarnya asalnya dia nggak terlalu sensitif, cuman makhluk di sini tuh agresif sehingga membuat dia tuh yang nggak sensitif jadi terasa gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma aghfir manzal yazfahu indahu la bi ismi Allahu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 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 Ada suara ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada yang dekat ya Allah. Allahu Akbar, Allahu shalli ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, agak gugup ya Allah, baca bacaan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, ya Allah, please maaf ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada suara ya Allah, Allahu Akbar. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Ada suara Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ada suara ya Allah. Dikhawatirkan dia nanti nabrak kamera ini atau seluruh badannya itu menutupi kamera. Allahumma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kita nggak bisa lihat, nggak bisa dapat gambar di belakang dia nih kalau dia makin maju. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Ada suara illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu la ilaha illallah. Dia merasa terusik sih dengan suasana di belakang. Jadi nggak, tanpa sadar dia semakin maju. Tapi dia aja nggak ngelihat belakang sama sekali, nggak lihat kanan kiri. Bener-bener merem loh dari tadi. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah Allahu Akbar. Aduh Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh tolongin cepetan, aduh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh tolongin cepetan dong. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Cek dulu Kak, berat pala Kak. Rudi bantu netralisir. Merinding. Merinding. Merinding ini ke bawah ke merindingnya. Kenapa Rud? Ada yang masuk ke kepala dia. Keluarin Rud, keluarin. Jangan masuk ya. Kamu keluar dari badan dia ya. Siapa kamu? Hah? Merinding. Yaudah, kamu keluar. Sumpah. Ambil air boleh, minta minum. Merinding. Apa yang kamu rasain tadi? Tadi tuh ada suara. Suara apa? Suara burung terus yang terakhir makanya aku ini suara ngegerem. Pengen kesini. Udah mau mendekati ke kamu gitu ya? Itu yang bikin aku nyerah. Demi Allah, itu yang bikin aku nyerah. Rudi udah ngerasain ada sesuatu yang akan mau masuk ke kepalanya. Makanya tadi. Memang sudah masuk sebenarnya. Oh, udah masuk. Udah Nggak, masuk. dia ngegerem dari situ soalnya. Dia ngegerem dari situ. Tadinya jauh, semakin deket makanya aku. Sosok yang menggeram itu yang mau masuk Rudi. Pokoknya Tapi ada perempuan ngegerem yang dari masuk ke dalam kepala dia. Ada sekelibat tadi lewat. Cuman aku lebih banyak baca ini aja kalau ketakutan gitu. Ini lucu memang. Sebenarnya sahabat Uji Berani kita ini
dia ini orangnya nggak peka, ya kan. Nah, setelah ini kok dia lagi langsung apa ya, bertambah peka gitu. Sebelumnya nggak ada rasa-rasa aneh-aneh kan, belum ada pengalaman sama sekali. Ya. Air boleh, tim cepet, air. Dan ini masih ada suara kayak burung, tapi kayak bukan burung di situ. Dia penghuni gua ini. Kenapa dia ingin memasuki Yuan? Karena dia mau masuk, dia sebenarnya pengen berkomunikasi ke kita semua di sini sebenarnya, pengen nyampein pesan, tapi melalui si Yuan. Air itu semoga bisa melindungi kamu. Aduh, bismillah. Hah? Biar nggak masuk ke kepala. Itu bunyinya masih ada ya? Bunyi apa? Suaranya masih ada ya? Jadi dia menjadi peka setelah kejadian ini. Teman-teman di sini kan nggak dengar ya, Nggak tapi dia dengar. dengar. Itu suaranya masih ada. Yuan, selain dari suara itu, kamu lihat apa lagi? Kalau untuk lihat aku nggak lihat, jujur cuman ngeliat kayak bayangan sekelibat aja. Cuman aku kerasin baca-bacaannya karena memang aku takut, nggak berani negesin. Kalau gitu, Yuan, luar biasa. Kamu malam ini berhasil menaklukkan ketakutan kamu. Yuan, abis ini kita bakalan ajak kamu keluar dan kamu bisa menenangkan diri di sana, bisa istirahat dan bisa pulang.